Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan di Ma'ruf Channel. Semoga sahabat-sahabat semua dimanapun berada selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada episode pertama kali ini, insyaallah Ma'ruf Channel akan berbagi kisah tentang Wali Paidi, yang mana judul pertamanya yaitu Siapakah Wali Paidi? Simak kisahnya. Bila ditanya siapa Wali Paidi sesungguhnya, sampai hari ini tokoh tersebut belum jelas siapa sebenarnya. Apakah hanya tokoh fiksi atau memang asli ada di dunia nyata? Sayangnya, pengarang Wali Paidi sampai hari ini belum jelas siapa juntungnya. Namun, dilihat dari alur, setting, Wali Paidi adalah sosok waliullah atau wali Allah yang diceritakan sangat bersahaja di tengah hingga bingar kehidupan modern. Beliau wali milenial yang hidup pada tahun 2000-an Masehi. Tokoh Wali milenial yang hidup pada tahun 2000-an Masehi. Tokoh Wali Paidi dalam cerita ini digambarkan sebagai sosok yang soleh atau alim. Beliau ahli ibadah, berakhlak mulia, sederhana, dekat dengan Tuhan, punya kedigdiayaan, kesaktian, dan memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Wali Paidi adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia anak terakhir. Kakeknya yang pertama bernama Soleh, dan sekarang dia menjadi kiai di daerah Kediri. Punya pondok salaf kecil yang hanya ramai ketika bulan Ramadan. Sudah menjadi budaya kalau bulan Ramadan banyak santri dari pondok lain yang ngaji posoan hanya untuk mengkhatamkan beberapa kitab. Karena kalau ngaji pas bulan Ramadan, ngaji kitabnya super cepat, yang bertujuan memang untuk mengkhatamkan, bukan untuk kepahaman. Wali Paidi. Berkumpulnya 40 wali pada hari Arafah. Dikisahkan setiap tanggal 10 Arafah ada perkumpulan 40 wali di atas gunung di daerah Mekah. Mereka tersebar ke seluruh pelosok dunia. Setiap tahun mereka berkumpul di atas bukit di daerah Mekah. Yang datang ada yang dengan dentang terbang, ada yang naik sajadah seperti Aladin, ada yang muncul dari dalam perut bumi, ada yang naik burung, ada yang celing tiba-tiba sudah di tempat. Acara tahunan ini dipimpin langsung oleh Sultanul Aulia, rajanya para wali, yang setiap masa hanya satu orang di jagat seluruh alam semesta ini. Di atas bukit mulai terdengar dentuman lantunan zikir
yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit para malaikat berwujud awan ikut menyemarakan acara tahunan ini. Dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi, berlantunan takbir, tahmid, dan tahlil. Tampak di kejauhan di bawah bukit ada orang yang tidak terlalu tua. Tampak tertatih-tatih dan sangat kesulitan mencoba menaiki bukit. Berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya, orang tua ini tampak sangat kesulitan menaiki bukit dengan tongkatnya. Dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang ia berhenti sebentar untuk mengatur pernapasannya. Lalu ia melanjutkan menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, tampak jelaslah orang ini. Gemuruh napasnya masih tampak tersengal-sengal kecapean. Pakaiannya biasa, jubahnya putih agak kecoklatan, agak kotor. Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum. Dari wajahnya bisa dikatakan orang ini gak gampang meremehkan orang lain, selalu tawadu dan sopan. Para wali menghentikan aktivitas setelah melihat kedatangan orang ini. Suasana pun tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan takzim. Ahlan wa sahlan ya Habibullah, ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Keramatnya dan kesaktiannya seakan tidak ada yang menyamai sama sekali. Tolong panggilkan Paidi, orang Indonesia. Suruh ke sini, ucap sang Sultanul Aulia kepada para wali di sebelah kerumunannya. Muncullah seseorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat kalau Paidi ini pemuda yang kocak. Dengan wajah cengar-cengir, pemuda ini mendekati sang Sultanul Aulia dan mencium tangannya. Setelah wali Paidi menghadap, sang Sultanul Aulia ini berkata kepadanya, Paidi sini, aku minta rokok, dan tolong sekalian masak air, buatkan kopi. Hehehehehe. Ternyata wali yang kemana-mana bawa rokok dan kopi hanya dari Indonesia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah pertama ceritanya tentang wali Paidi. Insya Allah kita akan sambung di episode berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.